Gantikan Gilson Costa, Milos Rajkovic sudah resmi jadi rekrutan asing terakhir Persebaya Surabaya. Pelatih fisik Persebaya yang baru Shin Sang-gyu ingin memperbaiki fisik pemain yang melempem. Generasi emas Persebaya Surabaya tampil, Rian, Koko Ari comeback, tunggu Hansamu Yama kapan. Wani Ngosek, daftar 5 debut ex-skuad EPA Persebaya naik kelas ke tim inti Persebaya Surabaya. Milos Rajkovic resmi jadi rekrutan terakhir Persebaya. Ada satu nama yang dikabarkan sudah deal dengan Green Force. Dia adalah gelandang asal Montenegro, Milos Rajkovic. Infonya, pengumuman Rajkovic sebagai pemain anyar tinggal menunggu waktu saja. Nantinya dia akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Gilson Costa. Saat ini dia masih memperkuat tim asal negaranya, FK Otran Olimpik Ulcinj. Musim ini, dia mampu mencetak 1 gol dalam 16 laga yang dilakoni. Kemungkinan pemain 31 tahun itu belum bisa bergabung ketika latihan perdana dimulai. Tepatnya pada Senin 23 Juni 2025 besok. Tapi bisa saja Rajkovic bergabung sebelum tim berangkat ke Australia. Skuad yang ikut ke Australia itu 95% dari gambaran tim untuk musim depan, kata Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi. Kedatangan Rajkovic menjadi pelengkap skuad musim ini. Sebab Green Force bakal memiliki 3 pemain asing di posisi gelandang. Sebelumnya, mereka sudah mempertahankan Francisco Rivera dan Dejan Tumbas. Nantinya, Rajkovic bisa berperan sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang. Shin Sang-gyu membawa perubahan untuk Persebaya. Persebaya Surabaya memiliki harapan baru dengan kehadiran Shin Sang-gyu sebagai pelatih fisik baru. Dia memiliki tekad besar untuk membawa perubahan lebih baik di musim depan. Shin Sang-gyu melihat bahwa fisik pemain Persebaya Surabaya perlu ditingkatkan. Dia ingin membuat pemain memiliki fisik yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga bisa tampil lebih maksimal di lapangan. Dengan pengalaman sebagai pelatih timnas, Shin Sang-gyu memiliki metode latihan yang efektif untuk meningkatkan fisik pemain. Dia akan menerapkan metode tersebut di Persebaya Surabaya untuk membuat tim lebih kuat. Shin Sang-gyu memiliki visi untuk membuat Persebaya Surabaya menjadi tim yang lebih tangguh dan kompetitif. Dengan fisik yang lebih baik, pemain bisa tampil lebih maksimal dan mencapai target yang lebih tinggi. Saya tidak ingin melihat fisik pemain yang melempem, penerapan latihan yang keras, disiplin Saa akan berikan ke pemain Persebaya. Terlihat di akhir pertandingan di musim lalu fisik pemain Persebaya selalu habis, saya tidak mau hal itu terjadi di musim depan, kata Shin Sang-gyu. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Shin Sang-gyu di Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa membuat tim lebih kuat dan kompetitif? Harapan besar dari Bonek Mania untuk melihat perubahan positif di musim depan. Generasi emas Persebaya pulang semua. Persebaya Surabaya siap mengguncang Liga 1 musim depan. Generasi emas Persebaya Surabaya akan tampil dengan kekuatan baru, dan Rian serta Koko Ari siap comeback. Kabar baik bagi Bonek Mania. 2 pemain muda berbakat ini akan kembali memperkuat Persebaya Surabaya setelah masa pemulihan cedera. Apakah mereka bisa membawa tim ke puncak kesuksesan? Tapi, pertanyaan besar masih menghantui fans Persebaya Surabaya. Kapan Hansa Muyama akan bergabung dengan tim? Apakah masih mempunyai keinginan untuk kembali ke klub yang membesarkan namanya? Dengan kekuatan baru dan pengalaman yang lebih matang, Persebaya Surabaya siap menghadapi persaingan di Liga 1 musim depan. Apakah tim ini bisa mewujudkan harapan Bonek Mania untuk menjadi juara? Generasi emas Persebaya Surabaya memiliki potensi besar untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi. Dengan Rian dan Koko Ari comeback dan Hansa Muyama yang siap bergabung, Persebaya Surabaya siap mengguncang Liga 1. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya di musim depan. Apakah tim ini bisa mewujudkan harapan Bonek Mania untuk menjadi juara? Satu hal yang pasti, generasi emas Persebaya Surabaya siap memberikan yang terbaik. Daftar 5 debutan mantan skuad EPA Persebaya.
5 pemain muda dari ex-skuad EPA Persebaya naik kelas, mereka mendapat kesempatan promosi ke tim inti Persebaya Surabaya. Sebagai klub yang dikenal sebagai pabrik talenta muda, Persebaya telah membuktikan diri dengan melahirkan nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Hernando Ari, yang kini menjadi andalan timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan identitas Persebaya sebagai klub yang memberi peluang bagi pemain muda berkembang, sekaligus memastikan bahwa regenerasi skuad berjalan dengan baik. 5 nama tersebut adalah Sadida Nugraha, putra 20 tahun posisi gelandang, M. Ilham Al-Arif, 18 tahun posisi kiper, Dimas Wicaksono, 17 tahun posisi bek tengah, Sheva Kardanu Setiawan, 20 tahun posisi gelandang, dan M. Iksas Baihaki, 18 tahun posisi bek sayap. Keputusan mempromosikan pemain muda ini dilakukan atas arahan Eduardo Perez Moran, yang telah diberikan tugas khusus oleh manajemen untuk mengorbitkan talenta muda dalam skuad Persebaya. Kabar baik untuk bonek saat Persebaya Tour pramusim. Kabar menggembirakan datang untuk seluruh bonek dan bonita di tanah air. Laga pramusim Persebaya Surabaya melawan Football West All-Star asal Australia akan disiarkan langsung di televisi nasional. Pertandingan tersebut akan tayang secara eksklusif di Indosiar dan platform streaming video.com. Hal ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Persebaya Surabaya dan langsung disambut antusias oleh supporter. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2025 itu merupakan bagian dari rangkaian Persebaya Tour Australia Tret-Tet-Tet Bonek 2025. Tur pramusim ini menjadi langkah awal menuju kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Indosiar resmi menjadi official broadcaster Persebaya Tour Australia Tret-Tet-Tet Bonek 2025, tulis akun resmi klub asal Kota Pahlawan itu. Para penggemar kini tak perlu khawatir melewatkan aksi Green Force meski laga digelar di luar negeri. Laga ini bakal jadi ajang penting bagi tim asuhan pelatih anyar, Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol tersebut akan menjalani debut taktis internasional bersama Persebaya Surabaya di Sam Kerr Football Centre, Perth, Australia. Manajemen gelontorkan dana besar demi incar trio mewah. Bursa transfer Liga 1 2025-2026 mulai memanas dan Persebaya Surabaya tampaknya tidak ingin tertinggal. Klub kebanggaan bonek dan bonita itu sedang menggodok rencana besar. 3 nama pemain asing dan naturalisasi berlabel kelas A masuk radar Green Force, dengan nilai total mencapai 14,34 miliar rupiah. Tak hanya untuk tampil kompetitif di Liga Domestik, manuver ini diyakini sebagai bagian dari ambisi Persebaya tampil di pentas ASEAN. Nama-nama yang mencuat bukan kaleng-kaleng. Ada Pablo Ganet, gelandang timnas Guinea Khatulistiwa, Abu Razard Kamara, striker house goal asal Liberia, serta Nathan Cho Aeon, pemain naturalisasi jebolan Eropa yang belakangan jadi incaran banyak klub Liga 1. Lantas, dari ketiga nama tersebut, siapakah yang nanti bakal bergabung dengan skuad Green Force musim depan? Kita nantikan kabar berikutnya. Persebaya siap datangkan Spaso dan Beto. Persebaya Surabaya terus berburu pemain baru untuk menghadapi Liga 1 musim depan, namun banyak hujatan dan kritikan dari bonek mania karena rumor yang tidak terbukti. Daripada mengharapkan yang tak pasti, mungkin ada solusi tepat untuk Persebaya Surabaya. 2 sosok senior yang sudah banyak pengalaman di Liga 1 bisa menjadi opsi terbaik. Iljaz Spasojevic dan Beto Goncalves adalah 2 pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi panutan untuk rekan satu tim di lapangan dan membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan di setiap pertandingan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Iljaz Spasojevic dan Beto Goncalves bisa menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan Persebaya Surabaya di musim depan. Mereka sudah tahu seluk-beluk Liga 1 dan siap menghadapi tantangan baru. Apakah Persebaya Surabaya akan mempertimbangkan opsi ini? Dengan kedua pemain senior ini, tim bisa menjadi lebih kuat dan siap menghadapi persaingan di Liga 1 musim depan. Kalau menurut dulur bonek, setujukah kalahin semua kalau manajemen mendatangkan Spaso dan Beto untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.